teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alea. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Yang udah mengklik video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya. Dan jangan lupa juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih and enjoy. Oke, langsung aja ya ke videonya. Jadi yang pertama ini saya tuh lagi unboxing. Saya tuh penasaran banget ya sama bumbu instan buat rendang. Nah, kali ini saya putuskan buat order di Rendang Gadi, karena bumbu rendang gadi ini muncul terus di FYP TikTok saya ataupun Instagram. Nah, jadi yang pertama ada cemilan, sama ini ada bumbu rendangnya. Kemarin saya tuh order cemilannya yang dedadu, beneran deh ini saya cobain kan, rasanya enak banget, gurih banget. Jadi dedadu ini terbuat dari singkong. Untuk cemilan dedadu ini bisa langsung dimakan tanpa diolah terlebih dahulu. Oke, lanjut ya. Yang kedua di sini ada bumbu rendangnya. Kemarin saya tuh ordernya dua, yang satu tidak pedas, yang satu pedas. Nah, untuk produk ini tidak mengandung pengawet kimiawi sama sekali. Walaupun tidak menggunakan pengawet kimiawi, produk ini tahan selama 6 bulan di suhu ruang. Kenapa kok bisa tahan 6 bulan tanpa pengawet? Karena rendang gadi menggunakan teknik sterilisasi yang menggunakan uap bertekanan sehingga bakteri pembusuk makanan menjadi mati. Untuk penjelasan lebih lengkap bisa cek di Google. Untuk produk rendang gadi ini menggunakan lebih dari 10 jenis rempah dan rimbang asli Indonesia dan tidak menggunakan MSG sama sekali. Nah, di sini saya juga pengen ngasih tahu nih sama teman-teman semua kalau produk rendang gadi ini bisa digunakan untuk membuat rendang daging sapi, rendang daging ayam, rendang kambing, rendang daging jengkol, dan yang lain-lainnya. Jadi nggak harus menggunakan daging sapi. Nah, kemarin hari Minggu kan habis lebaran Idul Adha, pastinya setiap rumah kan dibagiin daging kurban ya, entah dapatnya daging sapi ataupun daging kambing. Kebetulan banget kemarin saya dibagiin agak lumayan banyak daging sapi ataupun daging kambing. Kali ini bakal saya masak aja yang daging sapinya. Untuk daging sapinya bakal saya masak menjadi rendang daging sapi aja dengan menggunakan bumbu instan dari Rendang Gadi. Oke, untuk dagingnya tadi udah selesai diirisin semuanya sama Pak suami. Terus lanjut, ini lagi dicuci sampai bener-bener bersih sama Pak suami. Maaf banget ya teman-teman semua, kemarin yang masak itu Pak suami, karena kebetulan banget saya tuh pengen rendang daging, tapi yang masak Pak suami. Mungkin ini kali ya yang dinamakan ngidam. Cile Bunda Alea ada-ada aja deh. Oke, di sini saya mau mulai menyebutkan ya step by stepnya gimana sih cara masak rendang dagingnya. Untuk yang pertama udah ada keterangannya sih sebenarnya di dalam kemasan rendang gadinya, tapi kali ini saya pengen nyebutin lagi. Untuk yang pertama caranya tuh rebus rendang daging sapi, kurang lebih ini beratnya sekitar 500 gram dengan air sebanyak 2 liter. Tutup panci saat direbus dan gunakan api sedang. Setelah mendidih, angkat tutup panci dan buang buih-buih yang ada di bagian atasnya. Untuk tutup pancinya nanti juga bakal saya cuci ya, karena kan banyak banget buih-buihnya. Step yang ketiga, setelah semua buih dibuang, masukkan bumbu rempah ke dalam panci dan aduk sampai merata. Lanjutkan merebus daging sapi sampai empuk. Nah, jika air di dalam dagingnya sudah menyusut tapi daging belum empuk, bisa ditambahkan lagi air sebanyak 500 ml. Kalau saya kemarin kurang lebih menggunakan air sekitar 1500, karena waktu saya pakai air sekitar 2 liter itu emang kebanyakan, jadi saya kurangin sekitar 500 ml. Nah, untuk bumbu rendangnya ini lagi dimasukin ya sama Pak suami. Tuh teman-teman bisa ngeliat sendiri. Untuk buih-buihnya juga udah dibuang sama Pak suami. Nah, kalau udah tinggal dilanjutkan merebus daging sapi sampai empuk lagi nih. Oke, jika air di panci sudah menyusut dan daging juga sudah mulai empuk, masukkan minyak kelapa dan aduk merata. Kecilkan api kompor dan aduk sampai warna rendang berubah menjadi coklat kehitaman. Rendang daging sapi siap disajikan dengan nasi putih hangat.
Bener-bener gampang banget kan step by stepnya, pokoknya tinggal diikutin aja langkah-langkah yang udah tertera di dalam kemasan rendang gadihnya. Oke, ini airnya kan udah menyusut ya, jadi untuk dagingnya lagi diicipin sama pak suami, kira-kira udah empuk atau belum, dan ternyata udah empuk, jadi tinggal dimasukin aja untuk minyak kelapanya. Waktu saya masak rendang daging sapi ini dengan menggunakan bumbu instan dari rendang gadih, beneran deh nggak saya tambahin apa-apa, itu juga rasanya udah enak banget, udah pas gitu di lidah saya. Nggak nyangka loh saya bisa nemuin bumbu instan yang emang cocok di lidahnya saya. Dulu saya juga pernah ya nyari-nyari bumbu instan, tapi ternyata nggak cocok di lidah saya, makanya saya nggak berani lagi masak rendang daging sapi. Nah, ini Pak suami juga lagi nyobain cemilan dedadunya sambil nungguin rendangnya itu mateng. Dan teman-teman tahu nggak, ini sebenarnya Pak suami itu berebut sama Alia karena Alia juga suka banget sama cemilan ini. Untuk link pembeliannya nanti bakal saya taruh di description box biar teman-teman kalau ada yang pengen bisa langsung check out. Di sini juga tidak perlu menambahkan santan karena sudah ada santan yang telah dimasak di dalamnya berupa minyak kelapa. Untuk produk ini juga sudah memiliki sertifikat izin pangan industri rumah tangga ya, atau PIRT. Waktu memasak rendang menggunakan produk rendang gadih ini hanya 2 jam saja, lebih hemat waktu dibanding memasak dengan bumbu yang diolah sendiri. Bisa memakan waktu 6-8 jam. Sangat praktis karena tidak perlu mengolah bumbu untuk rendang yang memakan waktu lebih banyak. Produk rendang gadih ini diproduksi langsung di Kota Payakumbuh, City of Rendang. Oke, untuk produk rendang gadih ini bisa ditemukan di Shopee dan Tokopedia dengan keyword pencarian rendang gadih. Nah, sebelum berangkat kerja, Pak suami itu mau makan lagi ya rendang gadihnya. Tadi pagi udah makan, sekarang malam-malam juga Pak suami mau makan sebelum berangkat kerja. Kata Pak suami emang nagih banget rasanya tuh. Hayo, beneran nih teman-teman nggak ngiler waktu ngelihat Pak suami saya makan. Kalau saya emang ngiler banget, udah pengen cepet-cepet nyicipin juga. Walaupun tadi pagi saya udah nyicipin. Dan teman-teman juga jangan salpok ya kalau misalkan tadi Pak suami tuh pakainya baju agak aneh. Itu yang baju saya sebut baju gembel. Jadi di bagian lengannya emang digunting sama Pak suami buat daleman baju kerja. Makanya teman-teman semua jangan salpok ya. Oke, lanjut lagi ya ke videonya. Untuk video ini emang video keesokan harinya. Jadi sebelum mulai memasak, di sini saya tuh mau merapikan dapur terlebih dahulu biar nanti masaknya itu enak. Untuk cucian piring tadi semuanya udah saya cuci, terus lanjut lagi ke bagian ruang tamu. Nah, di sini saya tuh mau buka korden ya biar terang aja cahaya mataharinya bisa masuk. Untuk pintunya saya buka biar udara juga enak. Nah, di bagian meja ini ada piring, jadi saya ambil aja terus saya taruh di belakang. Lanjut ke bagian kamar, untuk kordennya juga saya bukain. Terus ini saya juga mau natain spray. Untuk posisinya Pak suami emang lagi kerja shift malam ya, jadi Pak suami nggak bubuk di rumah. Kalau pagi-pagi sekarang saya juga jarang banget ya nyapuin rumah. Pokoknya dalam sehari biasanya saya bebersih rumah cuman pas siang hari aja. Kira-kira ada yang samaan nggak sama saya? Kalau ada yang samaan, ayo komen dong di bawah. Karena kadang saya mikirnya kayak gini, misalkan pagi-pagi saya sapuin juga bakalnya percuma. Karena kalau Alia udah bangun, itu juga rumah udah mulai berantakan lagi. Makanya udahlah sekarang saya biarin aja, kalau pagi emang nggak saya sapuin, jadi saya bebersihnya sehari emang 1 kali buat menghemat tenaga juga. Dan lanjut lagi, ini bagian sajadah sama sarung-sarungnya lagi saya tatain biar kelihatan rapi. Untuk lampunya saya matiin sama kipas karena saya udah selesai beraktivitas di kamar. Lanjut, ini saya tuh lagi ngeliatin sama teman-teman semua. Masya Allah, ini bunga kusuma wijaya apa wijaya kusuma, aduh mohon maaf banget ya teman-teman semua. Lagi-lagi saya tuh lupa menyebutkan namanya, lagi pada bermekaran banget. Jadi di dalam satu pot itu ada yang tumbuh bunga itu lebih dari 10, ada yang lebih dari 5. Pokoknya seneng banget deh kalau lagi ngeliat bunga wijaya kusuma ini pada mekar. Tapi sayang, ini mekarnya itu emang kemarin, tapi baru saya videoin sekarang, gak apa-apa deh ya. Nah lanjut, depan rumah saya tuh kemarin emang habis dibersihin sama
Saya kurang tahu siapa, pokoknya rerumputannya emang udah diambilin. Jadi berhubung udah bersih, saya mau nyapuin dedaunan ceri yang jatuh ke bawah biar makin bersih. Pokoknya saya tuh seneng banget deh kalau ngelihat depan rumah itu bersih, karena kalau ngelihatnya itu kotor kayak agak sepet aja sih matanya. Tapi ya kadang kalau saya lagi mager emang nggak saya sapuin sih depan rumah saya, jadi ya udahlah saya biarin aja gitu. Nah, waktu saya nyapuin depan rumah saya, emang nggak saya siramin terlebih dahulu ya, karena emang kemarin tuh habis hujan. Jadi ini untuk jalanannya nggak yang terlalu kering banget. Jadi misalkan saya nyapuin itu emang nggak terlalu ngepul. Makanya langsung saya sapuin aja kayak gini. Dan alhamdulillah udah selesai. Lanjut untuk sapu sama seroknya saya taruh di tempatnya lagi dan pintu saya tutup. Untuk tugas yang terakhir di sini saya tuh mau nyiramin tanaman karena akhir-akhir ini cuaca itu emang lagi nggak nentu. Kadang ya hujan, tapi emang seringnya itu panas. Tapi hari ini itu lagi sidum ataupun lagi kayak mendung, cuman nggak hujan. Ya udah sampai sini aja video saya. Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and bye.